Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, amma ba'd. Bapak dan para jamaah musalla al-muttaqin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian pekanan kita hari Sabtu subuh. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir pada kali ini masih di surah Al-Ghasyiyah. Ya, di surah Al-Ghasyiyah. Kita akan mengkaji tafsir dari ayat selanjutnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tafsir dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Insyaallah kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 insyaallah, ya, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-16. Baik, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu dari surah Al-Ghasyiyah. Ya, kita mulai kembali dari ayat yang pertama, ya, untuk membaca, ya. Baik, silakan dibuka surah Al-Ghasyiyah. Kita akan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Laysa lahum ta'amun illa min
wujuhun yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Jannatin jangan dipanjangkan ya. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dengan membaca ayat Al-Qur'an dan mendengarkannya sekaligus ya. Baik Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, surah Al-Ghasyiyah ya sudah kita bahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jadi sekali lagi surah ini menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat. Al-Ghasyiyah ya sempat kita sebutkan kemarin. Masih ada yang ingat apa artinya Al-Ghasyiyah? Ya, yang hadir kemarin ya. Tidak hadir mungkin lupa. Jadi Al-Ghasyiyah ya apa saya sebutkan ya. Al-Ghasyiyah artinya hari kondisi itu menggulung ya. Jadi menggulung. Ya, ini seperti Allah firmankan tentang perihal umatnya Nabi Musa. Ya. Yaitu Firaun dan bala tentaranya yang digulung oleh lautan. Faghasyahum ma ghasyahum. Ya, Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an ya. Ya. Jadi mereka digulung dengan ombak. Setelah laut itu atau samudra itu berdiri seperti kataudil azim ya, seperti dinding ketika Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah memukulkan tongkatnya dan terbelahlah lautan ya menjadi 7 bagian. Lalu Allah menyebutkan lautan atau samudra itu seperti kataudil azim, seperti dinding air ya. Saking
tingginya air tersebut ya berdiri ya menjadi dinding, dan umatnya Nabi Musa yang beriman menyeberangi lautan, dan ketika selamat Fir'aun dan bala tentaranya ikut memburu mereka. Ketika umatnya Nabi Musa telah sampai bersama Nabi Musa di seberang, Fir'aun dan bala tentaranya masih dalam posisi di tengah samudra. Lalu Allah memerintahkan samudra untuk menutup kembali. Faghasyahum ma ghasyahum. Nah, ini asal kata dari al-ghasyah. Maka mereka digulung dengan air sehingga semuanya mati ya. Al-ghasyah disebutkan juga Allah di dalam beberapa makna tentang hari kiamat ya. Cukup banyak di dalam ayat Al-Qur'an ya. Al-zalzalah, al-qari'ah ya. Apalagi al-haqqah, al-qiyamah ya, banyak ya. Kemudian kita sudah sebutkan juga bahwa ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh ini adalah perihal tentang penduduk neraka ya, perihal tentang penduduk neraka ya. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, muka mereka ketakutan ya. Khasyi'ah itu ketakutan. Amilatun nasibah, mereka banyak beramal tapi tidak ada gunanya ya. Mereka banyak melakukan amal di dunia, capek di dunia, tapi itu tidak bermanfaat di akhirat. Tasla naran hamiyah, mereka memasuki api neraka yang sangat panas ya. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberikan minuman dari air yang mendidih, dari air neraka ya, bukan air yang di dunia ya. Karena ingat, perbandingan panas di dunia dan di akhirat itu jauh berbeda ya. Air yang mendidih ya. Bahkan air bukan cuma air ya. Ya di dalam surah, kalau saya tidak salah di surah Muhammad ya, Allah menyebutkan tentang minuman yang diminum oleh penduduk neraka ya, naudzubillah ya. Apa itu ayatnya? Jadi Allah menyebutkan di dalam surat Muhammad ya, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun ya, mimma'in ghairin asin ya. Ini Allah menyebutkan terlebih dahulu dengan minuman penduduk surga ya. Perumpamaan surga yang di dalamnya ada sungai yang airnya berasal dari air yang tidak asin ya. Ya, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Kemudian di dalam surga juga ada sungai yang airnya berasal dari susu yang tidak berubah rasanya ya, tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin ya. Kemudian juga ada sungai di dalam surga yang airnya berasal dari khamr ya, khamr yang bukan memabukkan ya. Ladzatin lisyaribin itu sangat sangat lezat ya, bahasa kita lezat ya bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa, dan juga ada sungai di dalam surga yang airnya berasal dari madu yang dibersihkan atau dimurnikan ya. Ingat, ini nama-nama ini tentu bukan hakikatnya seperti di dunia ya. Allah menyebutkan tentang air yang tidak asin ya. Kemudian air yang berasal dari susu ya. Jadi penduduk surga itu mandi air susu ya, tapi bukan susu yang di dunia. Air susu yang tidak berubah rasa dan warnanya. Kemudian air yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan tetapi lezat untuk diminum ya. Jadi penduduk surga itu sambil minum sambil mandi ya. Kemudian ada air yang ada sungai di surga yang airnya berasal dari madu yang dimurnikan ya. Walahum fiha min kulli tsamarat ya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, dan bagi mereka ada berbagai buah-buahan bagi penduduk surga ya. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan juga mereka mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamima.
Apakah kondisi mereka yang di surga itu sama dengan orang yang berada di dalam neraka, yang dimasukkan ke dalam api neraka, ya, kemudian diberikan minuman dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Nah, dengan air itu terpotong-potong ususnya. Ini Allah sebutkan dalam surah Muhammad, ya. Nah, di dalam ayat ini, ayat yang sebenarnya sudah kita bahas, ya, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan air yang sangat mendidih, ya, mendidih, ya. Kemudian Allah menyebutnya lagi di ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Sebelumnya Allah menyebutkan minumannya penduduk neraka, kemudian Allah menyebutkan lagi makanannya. Ya, salah satu makanan yang dikonsumsi oleh penduduk neraka disebutkan di ayat ke-6. Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari, kecuali dari dhari. Ada yang masih ingat dhari itu apa? Dhari, ya, buah yang berduri, buah yang berduri dan beracun. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan saking beracunnya buah-buahan ini, hewan yang paling buruk di dunia tidak mau makan. Ya, jenis dhari, ya. Tapi itu dari dhari di dunia, berbeda lagi dengan dhari di neraka, naudzubillah. Ya. Nah, kita juga pernah sebutkan selain dhari ada 2 jenis makanan, jadi ada 3, ya, termasuk dhari. Ada yang bisa sebutkan 2 jenis makanan lagi penduduk neraka. Sudah pernah kita sebutkan pembahasan sebelumnya. Ada yang ingat? Kata Pak Pariman, untuk apa mengenal makanan jenis penduduk neraka? Ya, Bapak-bapak dan para jamaah, kita mengetahui perihal neraka ini untuk menumbuhkan rasa khauf, ya, rasa takut kita, ya. Dan memang di dalam agama kita, Nabi itu sifatnya adalah nadhir, basyiran wa nadhira, ya, memberi kabar gembira dan menakut-nakuti, ya. Jadi kita mengilmui tentang apa sih itu neraka dan bagaimana karakteristiknya, apa sifat penduduknya, supaya kita terhindar, supaya kita takut dengan neraka, ya. Karena ada salah seorang sahabat Nabi, ya, beliau bernama Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani. Ya, banyak manusia, kata Hudzaifah, itu umumnya bertanya tentang hal-hal yang baik kepada Rasulullah, tetapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, agar aku terhindar dari keburukan tersebut, ya. Itu maksudnya kita mengetahui tentang keburukan, ya, mengilmui tentang apa itu keburukan, apa itu dosa, apa efeknya. Ya, dengan begitu kita akan takut dan menjauhi dosa-dosa, ya. Ya. Dan memang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan juga, ya. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharam. Jadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui perihal neraka, ya. Dan dia berdoa, Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya sangat mengerikan. Berarti dia tahu tentang neraka. Nah, itulah kita penting untuk mempelajari tentang apa itu neraka, bagaimana kondisi yang ada di dalamnya, yang Allah ceritakan. Bahkan Allah menceritakan perihal tentang neraka ini di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, ya, untuk menjadi muhasabah, untuk menjadi peringatan kepada kita untuk menjauhi sebab-sebab yang
bisa mengantarkan seorang terjerumus ke dalam neraka. Ya. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, ya, wa min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Ya, di dalam surah Al-Isra kalau saya tidak salah, ya. Dan Allah menceritakan, dan di atas mereka penduduk neraka itu ada api yang menutupi, dan di bawah juga ada api. Dan demikianlah Allah menakut-nakuti hambanya. Oleh karenanya, wahai hambaku, kata Allah, takutlah dengan neraka. Ya, takutlah dengan api neraka. Nah, kita memahami, dan memang ini adalah sebuah konsekuensi kita di dalam beriman tentang kehidupan akhirat. Ya. Kita memahami karakteristik siksaan di dalam api neraka itu seperti apa, ya, supaya kita takut, ya, menghadirkan rasa takut di dalam diri kita agar tidak mudah melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, tadi pertanyaan belum terjawab, ya. 2 jenis makanan penduduk neraka selain dhari. Ada yang tahu? Ini Mas Yaya nggak ada hadiah, ya. Ya, 2 jenis makanan selain dhari bagi penduduk neraka disebutkan di dalam surat Al-Haqqah dan surat Ad-Dukhan. Ya. Di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, "Wala ta'amun illa min gislin." Ya, ada yang pernah dengar? Wala ta'amun illa min gislin, surat Al-Haqqah. Saya lupa ayatnya. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan Allah menyebutkan lagi, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim." Ya, surat Ad-Dukhan. Pertama surat Al-Haqqah Allah menyebutkan jenis makanan penduduk neraka itu adalah gislin. Apa itu gislin? Ulama tafsir menyebutkan bahwa gislin itu adalah darah dan nanah penduduk neraka itu sendiri, dan itulah menjadi makanan mereka. Naudzubillah. Kemudian zakum adalah pohon yang terbuat dari api dan tumbuh dari keraknya api neraka. Ya, dasarnya neraka itu pohon zakum. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ta'amul athim, makanan bagi orang yang suka melakukan kedurhakaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kal muhli yaghli fil butun. Ya, Allah menyebutkan karakteristiknya lagi, ya, zakum ini, ya. Ya, dia seperti menetes, ya, zakum itu menetes seperti cairan tembaga yang masuk ke dalam perut. Ya, buahnya itu menetes, ya. Kalau menetes ini ulama tafsir menjelaskan bahwa kalau satu tetesan buah zakum ini jatuh ke dunia, maka membinasakan seluruh kehidupan yang ada di dunia. Nah, bagaimana lagi kalau dia masuk ke dalam perut, ya, ke dalam perut penduduk neraka, ya. Ya. Kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Mirip dengan air mendidih yang menggejolak di dalam perut, ya. Nah, ini makanan penduduk neraka, ya. Jadi dhari, gislin, zakum. Ini 3 yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, makanan penduduk neraka. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, selanjutnya setelah Allah menyebutkan tentang kondisi penduduk neraka di dalam neraka itu, ya. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-8 ayat yang ke-7 Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju', ya. Ya, tidak membuat penduduk itu neraka kenyang dari lapar mereka, ya, tidak, ya, sama sekali tidak, ya. Ya, ibaratnya semakin dia makan semakin menyiksa dia, ya. Itulah kondisinya. Kemudian ayat yang ke-8 setelah Allah menyebutkan perihal penduduk neraka, Allah menyebutkan lagi penduduk surga. Ayat yang ke-8, perhatikan, wujuhu yauma idzin na'imah. Ya, wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, ya. Wajahnya berseri, ya, gembira, ya, berbeda dengan kondisi penduduk neraka, ya. Kebalikannya. Di sini
Syekh Nasir As-Sa'di beliau mengatakan bahwa lamma dzakara subhanahu wa'idal kuffar ittaba'ahu bi syarhi ahwalil mu'minin. Setelah Allah menyebutkan perihal penduduk neraka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Allah kemudian melanjutkan tentang perihal penduduk surga atau orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, ya. Yudharu ala wujuhil mu'minin yaumal qiyamah atharun na'ima minal bahjati was sururi wan nadrati war rahati war rafahiyah, ya. Jadi setelah Allah menyebutkan penduduk neraka, kemudian Allah melanjutkan tentang kondisi penduduk surga yang dimana terlihat dari wajah mereka itu suasana gembira, ya, dengan wajahnya yang berseri-seri, ya, dari tampak dari kenikmatan yang hadir di wajahnya, ya. Jadi kalau misalnya kalau orang yang senang gitu, ya, senang berseri-seri, bahja, bersinar, ya, bersinar, bahja, kemudian surur, ya, gembira, an-nadrah, ya, dia bisanya riang gembira, ya, riang gembira, warrafahiyah, tampil dengan gaya yang mewah, ya, dia merasa akan mendapatkan sesuatu yang mewah, ya, gitu, ar-rafahiyah, ya. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin juga, ya, semakna dengan ayat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, ya, alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ya. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu orang yang istiqomah di dalam beribadah, berbuat baik, ya. Lafi na'im, benar-benar akan berada di dalam kenikmatan, ya. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan saling memandang, ya, di atas dipan-dipan, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau akan mengenali mereka dengan wajah yang berseri-seri, ya, cerah dan berseri-seri dengan adanya kenikmatan, ya, kenikmatan, ya. Nah, kemudian Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi ini untuk memberikan kabar gembira, ya, kabar gembira bagi penduduk surga, ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi, ya, kalau bahasa kita mengiming-imingi penduduk surga, ya, penduduk surga, bahwa mereka nanti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya. Dan kenikmatan surga disebutkan di dalam hadis itu bukan sifatnya menetap, ya, dalam arti justru malah bertambah, ya. Jadi kalau kita katakan di dunia ini kalau ada kenikmatan yang menetap itu luar biasa, betul kan, ya? Contoh sederhana begini, mungkin kita ada orang yang gembira mendapatkan motor baru, misalnya baru beli motor baru, dia gembira kan, kita rasakan kegembiraan. Tapi kegembiraan ini akan mulai terkikis sedikit demi sedikit karena motornya makin lama makin bosan juga, ngelihatnya bosan juga kan. Nah, ini kenikmatan dunia yang sifatnya tidak dawam, tidak tetap, ya. Mungkin kita mendapatkan pokoknya apapun yang kita dapatkan di dunia ini, ya. Mungkin ada yang mendapatkan istri yang cantik misalnya, tapi lama kelamaan istrinya itu kecantikannya kan memudar tuh, ya kan? Nah, ini kenikmatan dunia yang akan habis juga dan akan memudar, ya. Makanya Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia itu fana. Apa itu fana? Tidak ada yang kekal abadi, dia akan berkurang, menghilang, ya. Berbeda dengan kenikmatan surga, ya. Surga kenikmatannya bukan tetap, ya. Kalau tetap itu sudah luar biasa, tapi dia malah lebih lagi bertambah, ya. Jadi disebutkan di dalam hadis, ya, penduduk surga ketika keluar sebentar, ya,
misalnya dari pasangannya, dia keluar jalan-jalan melihat kondisi di surga, kemudian balik kembali ke pasangannya, disebutkan di dalam hadis dia mendapati pasangannya semakin cantik. Ya kalau misalnya dia dipasangkan dengan bidadari, bidadari yang dia tinggalkan sebentar, dia kembali, bidadarinya semakin cantik, dan itu berlangsung setiap hari. Bisa nggak kita bayangkan? Semakin hari semakin cantik. Kalau di dunia kan semakin hari semakin membosankan. Tapi kalau di surga semakin hari semakin cantik, ya. Semua kenikmatan, ya, mulai dari minuman, makanan, semakin lama semakin mengenakan. Itulah kenikmatan surga, ya. Subhanallah, ya. Beda sekali sama sekali dengan dunia. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa seorang penduduk surga ketika memeluk pasangannya, itu dia merasakan kenikmatan yang semakin hari semakin lama dia ingin memeluk pasangannya. Ya, itu Nabi sebutkan dalam hadis, ya. Baik, kita lanjutkan. Lisaiha radiyah. Ya, lisaiha radiyah. Ya, ayatnya adalah dengan usaha mereka, ya, merasa bahagia, merasa senang. Ya, jadi dia ketika di surga merasa senang dengan capeknya dia di dunia. Ya, beda tadi dengan penduduk neraka, ya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Mereka letih, berpayah-payah di dunia, tetapi tidak ada gunanya. Ya, itu penduduk neraka. Tetapi penduduk di surga malah dengan amalan perbuatannya di dunia dia semakin gembira. Ya, gembira. Dia merasa bahagia. Dia merasa sukses, ya. Makanya Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Barang siapa yang diselamatkan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Dia akan gembira. Dan ini ayat ini, lisaiha radiyah. Mereka senang dengan usahanya, ya, dengan amal perbuatannya. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Ai ashabu tilkal wujuh raduna amma amiluhu fid dunya min a'malis salihat. Hina wajadu thawabaha al-azim fi al-akhirah. Ya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, maksudnya adalah lisa'riha radiyah, penduduk surga itu merasa gembira dengan amalnya. Maksudnya adalah amalan atau perbuatan yang mereka kerjakan di dunia dari amalan perbuatan baik. Ya. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah amalan mereka selama di dunia dari setiap amalan-amalan perbuatan yang diwajibkan. Ya, mulai dari sholat, puasa, ya, apalagi sedekah, infak, haji bagi yang mampu dan sebagainya, berbuat baik kepada sesama, memaafkan dan seterusnya. Ini amalan ini akan membuat mereka bahagia di akhirat. Ya, akan membuat mereka bahagia di akhirat. Ya. Dan mereka akan ridho, ya, ridho dengan balasan yang Allah berikan, ya, ketika berada di akhirat nanti. Kemudian Syekh Nasir As-Sa'di melanjutkan lagi, lisaiha allati qaddamathu fid dunya minal a'malis salihah wal ihsan ila ibadillah radiyatun idza wajadat thawabahu muddakharan mudha'afan. Ya. Fahamidat uqbahu wa hasala laha kullu ma tatamannahu. Ya. Jadi orang atau penduduk surga itu ketika mendapatkan balasan di surga nanti, dia luar biasa senangnya, ya, saking gembiranya dia tidak menyangka, ya, tidak menyangka. Makanya di dalam hadis di lain disebutkan bahwa ada nanti penduduk surga yang paling susah, yang paling menderita di dunia, itu dicelupkan ke dalam satu kali celupan di dalam surga, ya, lalu diangkat, lalu dikatakan kepada hamba tersebut, apakah engkau merasakan, ya, bu'tsan qat, ya, apakah kau merasakan kesengsaraan sedikit pun? Lalu dia mengatakan, la ya Rabb, ya, saya tidak merasakan apapun, ya Rabb. Jadi itu surga baru dicelupkan ke dalam surga, ya.
Mungkin dia merasakan anginnya surga saja baru diangkat, langsung dia merasakan bahwa sama sekali saya tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia. Ya. Ini baru dicelupkan ke dalam surga. Ya. Nah, Bapak dan para jamaah sekalian, ini memberikan pelajaran penting, ya, bahwa amalan yang kita lakukan ini, ya, mungkin terasa berat di dunia, ya. Mungkin kita capek, ya, beribadah, ya. Kita mengantuk, kita paksakan, ya. Kita puasa, lapar dan haus kita tahan, ya. Kemudian apalagi kita bersedekah, mungkin uang kita habis atau berkurang, tapi kita tetap bersedekah, ya, dan sebagainya. Kita memberikan maaf, ya, karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Semua ini nanti kita akan rasakan nanti di akhirat kelak. Kita akan merasakan kegembiraan. Orang-orang beriman itu akan merasa gembira, ya, dengan berhasil menahan diri untuk tetap tunduk walaupun sakit, ya, berat, tetap dia laksanakan. Maka dia nanti di surga akan betul-betul merasakan kegembiraan yang luar biasa karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini sekali lagi bukan sebagai kompensasi, hanya merupakan sebab, ya. Sebab kita masuk ke dalam surga bagi penduduk surga. Semoga Allah menjadikan kita penduduk surga, ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Beliau mengatakan la yunjiya ahada minkum amaluhu, ya. Tidak ada seorang pun kalian diselamatkan dengan amal perbuatannya dari api neraka. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga wahai Rasulullah? Ya. Kalau Nabi kita lihat orang yang paling bertakwa yang pernah ada, ya. Tapi bukan amalan beliau yang menyebabkan beliau masuk surga juga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah karena dengan rahmatnya memasukkan aku juga ke dalam surga. Ya. Jadi amalan perbuatan kita hanyalah sebab, bukan kompensasi dari balasan surga. Karena surga terlalu mahal, ya. Terlalu mahal untuk dibayar, untuk mengganti amalan kita, terlalu mahal, ya. Terlalu mahal. Kemudian Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah, ya. Penduduk surga itu berada di dalam surga yang 'aliyah. Apa artinya 'aliyah? Subhana rabbiyal a'la. A'la apa artinya? Tinggi, ya, tinggi. Jadi surga itu sifatnya tinggi, mulia, ya. Ketinggian surga ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan surga itu memiliki tingkatan, ya. Ada yang tahu berapa tingkat surga? 7. Itu langit, ya. Kalau surga berapa tingkat? Surga itu tingkatannya ada 100, ya, ada 100, ya. Baik, saya akan bacakan hadisnya, ya. Jadi Nabi menyebutkan di dalam hadis beliau bahwa tingkatan surga itu ada 100 tingkatan, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sifatul Jannah, bab ma jaa fi sifati darajatil jannah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan, kata beliau, mi'atu darajah. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkat dengan tingkatan berikutnya, permisalannya adalah antara langit dan bumi yang kita pijak ini, ya. Langit dengan bumi yang kita pijak, ya. Wal firdaus a'laha darajah. Tingkatan yang paling tertinggi apa? Surga firdaus. Ya, makanya kita berdoa selalu untuk meminta surga firdaus, enggak main-main, ya. Makanya Nabi mengatakan, wa idza sa'altumullah fas'alil firdausal a'la. Kalau engkau ingin meminta kepada Allah surga, minta surga yang paling tinggi, surga firdaus, ya. Ya, walaupun mungkin permintaan kita tinggi, tapi ini doa, ya, namanya doa, ya.
Doa tidak mengapa ya. Mungkin kita merasa, ya Allah, saya amalannya seberapa sih ya dibandingkan para ulama, para sahabat. Tapi ini bukan masalah ya. Kan ini ibadah ya, doa. Dan Rasulullah yang memerintahkan kita. Kalau engkau meminta surga, minta surga Firdaus. Enggak apa-apa. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wa minha tufajjaru anharul jannah al-arba'ah. Ya. Ada dari surga tersebut, dari surga yang tertinggi tersebut, kata beliau, mengalir 4 mata air surga. Ya, dari surga Firdaus ya. Wa min fawqiha yakunul arsh, dan di atas surga Firdaus itu terdapat arsy Allah. Ya, arsy-nya Allah, ya. Kemudian kata beliau lagi, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Nah, ini tadi yang sebutkan Nabi ya. Apabila engkau ingin meminta, berdoa kepada Allah dimasukkan surga, minta surga Firdaus. Ya, minta surga Firdaus. Kemudian di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadisnya adalah hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajatain mi'atu am." Ya, dalam lafaz yang disebutkan Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, di dalam surga itu, ya antara surga dengan tingkatan surga itu ada 100 tingkatan. Jarak antara 2 tingkatan adalah perjalanan 100 tahun. Ya. Jadi kalau ibaratnya kita melakukan perjalanan 100 tahun, nah itu baru mencapai level surga berikutnya, jaraknya. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, ya. Dan hadis ini sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna ahla illiyin la yarawna man fawqahum kama tarawnal kawkab al-ghabir fi ufuqis sama." Ya. Jadi para penghuni illiyin, ya, surga ya. Illiyin ini salah satu tingkatan surga ya. Benar-benar dapat melihat orang-orang yang berada di atasnya, ya di atasnya lagi tingkatan surga, sebagaimana kalian melihat bintang yang ada di langit. Jadi kalau tingkatan surga yang satu ingin melihat penduduk surga yang di tingkatan di atasnya, itu mirip kita melihat bintang di langit. Ya kecil dan sangat jauh. Sangat jauh. Dan tentu levelnya beda, level kenikmatannya berbeda. Ya, ini yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau ya. Jadi memang gambaran surga ya seperti itu yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Level-levelnya berbeda, ya berbeda. Dan ada orang nanti ya bisa naik ke level surga dengan apa? Istighfar anaknya. Pernah dengar hadisnya? Ya, nanti ada penduduk surga itu heran ya. Loh, kok saya bisa masuk di level ini ya Allah? Lalu dikatakan kepada dia, bistighfari waladik, karena anakmu selalu istighfar di dunia. Akhirnya levelnya dinaikkan. Ada juga orang dinaikkan levelnya karena pasangannya, atau karena saudaranya, atau karena temannya di dunia. Ya, dia bisa menarik. Ya, ini bisa menarik ya. Antara satu penduduk surga dan penduduk yang dinaikkan levelnya. Ya, ini sangat banyak hadisnya ya tentang orang yang bisa ditarik. Ada yang mendapatkan syafaat dari temannya, saudaranya, dari pasangannya, orang tuanya. Ada mungkin orang tuanya tidak terlalu beramal banyak ya, tapi dia berhasil menyekolahkan anaknya misalnya, sukses, anaknya menjadi anak yang soleh, ya, banyak beribadah, ya, banyak bersedekah, mengalir pahalanya terus. Akhirnya apa? Orang tuanya sebenarnya di level sekian, tapi karena anaknya dia ditarik naik oleh anaknya ke level berikutnya, level yang lebih tinggi. Ya, ini dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-11. Allah berfirman, la tasma'u fiha lagiyah. Di dalamnya tidak akan didengarkan perkataan yang sia-sia atau tidak berguna. Di dalam surga tidak ada lagi perkataan yang kotor ya. Perkataan kotor, perkataan sia-sia tidak ada. Ya. Allah hanya menggambarkan kenikmatan fisik ya penghuni surga. Ya, bukan hanya menggambarkan kenikmatan fisik ya, maaf.
Tetapi Allah juga menggambarkan kenikmatan jiwa, ya, suasana hati, ya, nikmat yang sifatnya bukan materi, ya. Jadi tidak ada perkataan sia-sia, perkataan menyakitkan, perkataan kotor, dengki dan sebagainya, tidak ada. Ya, mungkin kalau kita ibaratkan Bapak dan para jamaah sekalian, di dunia saja ini, ya, ada orang yang mendapatkan kenikmatan fisik, ya, materi, tapi kenikmatan hati, batin tidak ada. Betul? Ya. Dia kan misalnya orang yang level menengah ke atas misalnya, tapi suasana hatinya tidak bahagia. Ya kan? Nah, di surga kata Allah Subhanahu wa taala, la tasma'u fiha laghiya. Ini kenikmatan batin. Tidak ada lagi perkataan yang menyakitkan di dalamnya. Semuanya perkataan baik. Ya, kesenangan jiwa. Ya. Nah, Imam Ibnu Katsir ini menghubungkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, ya. Surah Maryam ayat ke-62. Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Ya, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka penduduk surga tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia kecuali ucapan salam. Salam, salam. Makanya di dunia kita biasakan salam, Pak. Sebelum masuk ke dalam surga, biasakan mengucapkan salam pada saudara kita. Jangan dianggap remeh, ya, salam. Ya, pahala, ya, kita mengucapkan salam itu pahala ibadah. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan firman Allah di dalam surat At-Tur ayat 23. La lagwum fiha wala ta'thim. Ya. Tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada perbuatan dosa di dalam surga lagi. Ya, tidak ada perbuatan dosa. Ya. Sementara, ya, Imam Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsir beliau ini, beliau mengatakan, ya, la tasma'u fiha ay al-jannah lagiya ay kalimatan lagwin wa batilin anil kalamil muharram bal kalamuhum kalamun hasan nafi'un mustamilun ala dzikrillah wa dzikri ni'amihi al-mutawatirah alaihim wa alal adab al-hasana bainal muta'ashirin alladhi yusarru al-quluba wa yushrahu as-sudura. Kata beliau, penghuni surga ketika berbicara di dalam surga itu mereka mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat berupa zikir kepada Allah, ya, menyebutkan nikmat Allah, perkataan yang baik di antara mereka menyenangkan hati dan melapangkan dada. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan para jamaah, jadi kenikmatan surga sifatnya fisik dan batin. Ya, fisik dan batin. Dan interaksi antara satu penduduk surga dan penduduk yang lain tidak lain saling menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Nah, ini sekali lagi Bapak dan para jamaah sekalian, memang orang-orang baik akan dikumpulkan bersama dengan orang yang baik juga nanti di surga. Ya. Kemudian kita di pertanyaan mungkin, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa tetapi dia masuk ke dalam surga setelah dicuci? Ya. Ya, jawabannya mereka juga nanti akan menjadi penduduk surga yang baik artinya. Iya, perkataan juga akan menjadi baik. Mungkin sebelumnya di dunia dia mengucapkan perkataan yang buruk, ya, melakukan dosa. Tetapi ketika sebelum dimasukkan ke dalam surga, mereka dibersihkan hatinya. Ya. Dicabut lagi sifat dengki dari hatinya. Ya. Dicabut perasaan iri, dengki, ucapan yang kotor, semuanya akan dicabut. Baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian ayat yang ke-12 Allah berfirman, fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir. Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, ya. Allah kemudian menggambarkan kenikmatan fisik, ya, di sini, ya. Tadi suasana batin. Kemudian di ayat yang ke-12 Allah berfirman, fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, ya. Kalau kita baca surat Ar-Rahman itu cukup banyak, ya, Allah sebutkan tentang mata air, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala semuanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kata ainun, ainun, ya, ainun
dalam konteks ini menunjukkan jenis, ya, sehingga bukan maknanya satu mata air, ya, tetapi banyak mata air yang mengalir, ya, banyak mata air yang mengalir, ya. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga mengatakan bahwa mata air tersebut mengalir tanpa harus berada dalam saluran atau parit sebagaimana sebagaimana air di dunia, ya. Ya, jadi gambarannya ini Bapak dan para jemaah menunjukkan tentang kesempurnaan dan kenikmatan yang ada di surga, ya. Kesempurnaan dan kenikmatan yang ada di surga, ya. Dan ini memberikan gambaran kepada kita, ya. Walaupun memang kita tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana sih kondisi sungai yang ada di surga, ya. Mata air yang ada di surga, ya. Jadi di sini jadi sifatnya nikmat yang ada di surga itu bukan penduduk surga yang mendatangi, ya, tapi kenikmatan itu yang mendatangi mereka. Itu maksudnya, ya. Makanya di dalam surah Al-Insan, ya, Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ya. Maka penduduk pelayan surga itu akan mendatangi mereka, ya. Melayani mereka, ya. Jadi penduduk surga itu tidak perlu berjalan kaki lagi mengambil, ya. Kalau misalnya kita ada katakanlah ada acara, ya, ada dihidangkan makanan, kan kita harus ngambil piring dulu, gitu. Ambil piring, baru ngambil lauknya, prasmanan, gitu. Nah, kalau di surga tidak seperti itu, ya. Jadi dia langsung diantar langsung, ya. Diantar langsung, ya. Kemudian pada ayat yang ke-14, ya, 15, maaf. Wa namariku masfufah, ya, wa namariku masfufah. Ya. Di dalam ada bantalan atau ada bantal-bantal sandaran yang tersusun, ya. Maaf, ayat ke-13 dulu, ya. Fiha sururum marfu'ah, ya. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan, ya. Dipan-dipan itu mungkin kalau di dunia kita itu kayak tempat tikar yang agak empuk, ya. Biasanya kalau pembesar itu, ya, atau tokoh-tokoh atau raja atau pokoknya kepala negara itu kan biasanya ada diberikan tempat yang agak empuk, gitu, ya. Itu disebut dengan dipan, istilah dipan, ya. Sururun marfu'ah, ya. Nah, ini Bapak-bapak, surur itu bentuk jama dari sarir, ya. Kalau bahasa Arab itu sarir itu, ya, tempat tidur sarir, ya, tempat duduk yang biasanya orang nyantai, gitu, ya. Marfu'ah yang ditinggikan, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan tempat-tempat tersebut tinggi, lembut, dan memiliki banyak perlengkapan. Ya, memiliki banyak perlengkapan. Jadi Allah memberikan kepada penghuni surga itu tempat tinggi yang penuh kemuliaan dan kenyamanan. Ya, kenyamanan. Kemudian ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa akwabum mawdu'ah. Ya, wa akwabum mawdu'ah. Ya. Akwab ini bentuk jamak dari kub, gelas, ya. Ada gelas-gelas yang tersedia di sekitar penduduk surga, ya. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa gelas-gelas tersebut telah diletakkan dan tersedia di tempat yang gampang sekali diambil oleh penduduk surga, ya. Setiap kali penduduk surga itu ingin meminum, mereka mendapatkannya dalam keadaan sudah penuh kembali. Jadi gelas diminum, diletakkan langsung penuh lagi isinya. Ya, ini wa aqwab mawdu'ah, ya. Dan sebelum masuk ke surga ini, Bapak dan para jamaah, penduduk surga nanti akan meminum, ya, dari telaga Nabi, ya, dengan menggunakan cangkir, ya, meminum dari air telaga Nabi. Kemudian Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan juga bahwa gelas-gelas tersebut telah disiapkan dan berada di hadapan mereka sesuai dengan keinginan penduduk surga. Yang mau posisinya di mana itu akan menyesuaikan keinginan penduduk surga. Ya. Ini semana dengan ayat di dalam surat Al-Insan, ya.
wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Ya mirip ya. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Dan kepada mereka nanti diedarkan bejana-bejana atau gelas-gelas dari perak dan gelas-gelas dari kaca ya. Ya, jadi memang kondisinya memang gelas-gelas itu akan menyesuaikan keinginan penduduk surga. Ya, keinginan penduduk surga. Kemudian Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ayat selanjutnya Allah berfirman, wa namariku masfufah, ya, wa namariku masfufah, dan ada bantalan-bantalan sandaran yang tersusun indah ya bagi penduduk surga ya. Jadi namarik ini bentuk jamak dari numuruqah, ya, numuruqatun ya, dalam bahasa Arab ya. Jadi dia bantalan atau sandaran untuk tempat nyenderan kita ya, nyenderan penduduk surga ya, penduduk surga ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan juga bahwa beliau mengambil dari tafsiran dari beberapa ulama tafsir yang lain seperti Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, kemudian Imam Akrimah, Imam Qatadah dan Imam Ad-Dahhak, bahwa an-namarik itu bisa berarti dengan al-wasaid ya, wasaid, wisada. Kalau dalam bahasa Arab itu wisada itu bantal ya, bantal. Masfufa artinya tersusun rapi, enak dipandang, masfufa ya. Wa namariku masfufa, bantal-bantal itu saking indahnya tersusun ya, orang ingin sekali duduk di situ ya, itu masfufa. Jadi gambarannya begitu indah ya. Biasanya kan kalau kita capek ya melihat tempat yang begitu enak ya, kita kan langsung pengen ke situ ya. Nah itu gambarannya masfufa, tersusun dengan indah, menarik hati ya bagi penduduk surga. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa zarabiyu mabthutha. Az-zarabi ya, zarabi ini artinya permadani ya. Mabthutha artinya terhampar ya. Ya, kondisinya seperti inilah ya. Tapi ini di dunia Pak. Jangan bayangkan seperti ini. Kurang lebih gambaran kita di dunia, maksudnya secara makna seperti ini, terhampar ya. Di surga itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Tapi yang jelasnya dia mabthutha itu terhampar, permadani. Iya. Nah, Imam Nasir Al-Sa'di, ulama tafsir yang kita paparkan tentang kitab beliau ini, beliau mengatakan wazzarabiyu hiya al-busutu al-hisan. Iya. Di Az-Zarabi adalah permadani yang begitu indah dan menarik hati, yang dihamparkan dan tersebar di berbagai tempat di dalam surga. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir menukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Az-Zarabi berarti al-bastu. Iya, al-bastu. Iya. Al-mabthutha artinya terhampar di berbagai tempat yang digunakan oleh penduduk surga untuk nyantai. Iya, untuk nyantai. Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dari ayat 9 sampai ayat ke-16 ini, ya, ada susunan yang begitu indah ya, menggambarkan keadaan penduduk surga. Meskipun keadaan ini bukan seutuhnya yang digambarkan, hanya sebagian saja ya. Ayat yang ke-9 ya, Allah menyebutkan tentang sebab kebahagiaan. Lisa'iha radiyah, karena amalnya mereka penduduk surga gembira ya. Kemudian ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah, di tempat surga yang tinggi ya, tempatnya dia merasakan kebahagiaan. Kemudian la tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengarkan perkataan yang kotor, sia-sia, tapi perkataan yang menyenangkan, berarti dia ketenangan jiwa ya. Kemudian di ayat yang keempat, ayat ke-12, fiha 'ainun jariyah, ada minuman, ada kesegaran. Ayat ke-13, tempat duduk istirahat ya, fiha sururum marfu'ah ya. Kemudian ayat ke-14, wa akwabum mawdu'ah, ada minuman yang menyegarkan yang tersedia. Kemudian wa namarikum masfufah, bantal-bantal yang tersusun dengan indah yang menarik hati. Kemudian 16, wa zarabiyu mabthutha, permadani yang dihamparkan. Nah, ini kenikmatan surga di dalam ayat-ayat tersebut ya, berupa makanan, minuman ya. Allah
menggambarkan ketenangan hati, bebas dari perkataan yang buruk, ya. Kemudian tempat tinggal yang tinggi, yang mulia, dan air minuman yang menyegarkan, ya. Nah, ini merupakan betul-betul Allah menarik para hambanya, ya, untuk mengusahakan ini bisa dimasuki, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berkata kepada penghuni surga nanti, ya, ke dalam penghuni surga ketika mereka sedang menikmati kenikmatan yang ada di surga, Allah berfirman kepada penduduk surga, ya, ala u'tikum al-afdal min dzalik, ya. Maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik dari semua ini yang kalian rasakan di surga ini? Kemudian penduduk surga mengatakan, wahai Rabb kami, ya Rabbana, apa yang lebih baik dari ini semua? Ini sudah luar biasa dan kami tidak membayangkan kenikmatan ini. Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala asqutu alaikum ba'dahu abada. Ya, ini yang sering kita doakan ini. Ya, ridwanullah. Aku akan memberikan keridhaanku kepada kalian semua sehingga setelah ini aku tidak pernah akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Bukankah selama ini kita kan ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya? Semoga Allah meridhai kita. Nah, ini yang keridhaan Allah nanti akan Allah berikan ketika penduduk surga itu lagi senang-senang di surga. Ya, dan tidak ada lagi kenikmatan setelah itu yang lebih tinggi yang penduduk surga rasakan. Ya. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah tutupkan di dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan ini kenikmatan surga yang tertinggi. Ya, ibaratnya gini, Pak. Kalau pemimpin negeri kita, ya, Bapak Presiden katakanlah, ya, dia langsung menunjuk kita, saya senang sekali dengan Bapak ini. Kira-kira Bapak ini merasakan gimana itu? Kita katakanlah misalnya Bapak Presiden datang di musola. Terus dia bilang, saya senang banget dengan Pak Agus. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Agus? Bapak Presiden yang ngomong. Seperti itulah nanti penduduk surga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendapatkan nikmat, setelah itu dia juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, alhamdulillah Bapak dan para jamaah sekalian, habis pembahasan tafsir dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-17 sampai ayat yang terakhir. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kajian tafsir kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, meningkatkan semangat kita untuk beribadah dan istiqomah, dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Atau cukup, sudah 6:30. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan, ya, kajian tafsir kita kali ini. Pak Agus, saya persilakan mungkin menutup dengan doa. Baik, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, istiqomah di dalam menjalani sisa usia kita di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk terus belajar, ya, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di kehidupan ini, dan bisa kita jadikan bekal untuk menghadap atau mengarungi kehidupan selanjutnya. Dan insyaallah semoga Allah menjadikan kita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain.
Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.